Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apih dan Kur di sini akan membahas tentang teorema Pitagoras ya. Untuk kalian yang kelas 8 semester 2 sekarang lagi belajar tentang teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut saja Bray ke pembahasannya. Oke, Pitagoras ini sebenarnya adalah nama penemunya atau filsufnya dari Yunani ya, tahun 500 sebelum Masehi lah, sekitar tahun segitulah, yang menemukan tentang teorema ini atau dalil atau apalah istilahnya tentang hubungan antar sisi-sisi dalam sebuah segitiga. Ingat, baik, ini segitiga, bukan cinta segitiga ya. Oke, Pitagoras menyebutkan bahwasanya dalam segitiga siku-siku, ya, ingat kata kuncinya siku-siku atau salah satu dari sudutnya itu ada yang 90 derajat. Nah, ini kita ambil ini 90 derajat. Kita ambil ini sebuah segitiga. Supaya lebih jelas, mungkin ini ada 3 sisinya ya. Ya, kalau 4 berarti segi 4. Kalau sisinya 1000 jadi sisi beribu gitu. Ini kan sisinya ada 3. Kita kasih nama Bray lah. Ini namanya titik ini kita kasih nama A. Ini B. Ini C. Siku-sikunya di mana? Nah, ini di C titik ini. Siku-siku itu kan 90 derajat. Nah, ini dalam Pitagoras itu satu kata kunci wajib, ada salah satu sudutnya yang derajatnya 90 derajat ini ya. Sudutnya 90 derajat. Oke, teoremanya bagaimana Pitagoras ini? Nah, dalam Pitagoras menyebutkan bahwasanya dalam sebuah segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurus. Sisi-sisi yang tegak lurus mana ini? Nah, ini yang tegak lurus itu yang menjegang lah, Bray. Ini yang menjegang ini 90 derajat ya. Nah, ini sisi-sisi yang tegak lurus walaupun posisinya dibulak-balik, yang penting sisi-sisi yang tegak lurusnya itu ini nih, yang ada 90 derajatnya. Itu akan sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, ini sisi miring. Sisi miring itu biasanya sisi yang paling panjang ya. Itu kalau memudahkannya, sisinya itu kalau melihatnya adalah sisi yang di depan sudut siku-siku ini. Ya, yang di depan sudut siku-siku ini. Nah, ini adalah sisi miringnya. Ini sisi miring. Ini yang miring ya. Nah, kemudian ini yang tegak lurusnya. Ini tegak, ini lurus ya. Oke, penamaan ini hanya untuk memudahkan kita dalam menghitung teoremanya saja, dalam menyebutkan teoremanya saja. Jadi kalian jangan terpaku ke titik-titik ini. Kalian boleh ganti namanya jadi OCT sepertinya atau apa, boleh, silahkan saja ya. Ini titik-titik ini hanya untuk menyebutkan, untuk memudahkan kalian dalam proses penghitungannya saja. Oke, bagaimana teoremanya di sini? Bahwasanya jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus atau sisi ini, sisi yang saling tegak lurus itu apa? AC sama CB ya. Yang tegak lurusnya AC sama CB itu akan sama dengan sisi kuadrat dari sisi miringnya. Nah, yang ini AB. Nah, sisi miringnya apa? AB. Kita tulis AB. Ini kuadrat, ini akan sama dengan katanya AC kuadrat ditambah CB kuadrat. BC CB boleh lah, silahkan. Nah, ini akan jumlah dari yang saling tegak lurus akan sama dengan sisi miringnya AB ya, ini sisi AB ini. Nah, katanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk kalau mencari yang ditanyakan sisi yang tegaknya atau yang lurusnya? Oke, ini tinggal bolak-balik saja dari sini ya, dari teorema ini. Contohnya kalau kita mau cari yang tegak, ini AC ya. AC kuadrat ini akan sama dengan, kalau ditanyakan yang sisi bukan sisi miring, itu yang harus kalian ingat adalah sisi yang miringnya dikurangi dengan sisi yang satunya lagi. Contohnya, jadi ini sisi AB, sisi miringnya AB kuadrat kurangi dengan sisi yang lurus ini atau CB kuadrat ya. Kemudian kalau dicarinya yang CB,
CB kuadrat. Ini akan sama dengan, ingat, kalau yang ditanyakannya bukan sisi yang paling panjang atau sisi miring, itu tinggal mengurangkan saja sisi yang paling panjang, sisi miringnya, dengan sisi yang satunya lagi. Jadi AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, ini teorema Pitagorasnya, Bray. Boleh kalau kalian ada yang teoremanya penamaan sisinya tidak melalui titik seperti ini, atau langsung saja dengan huruf kecil. Contohnya kalau kita ambil lagi sebuah segitiga ya, kita ambil lagi sebuah segitiga di sini. Nah, kita ambil lagi sebuah segitiga. Nah, ini segitiga. Oke, segitiga ini. Kalau kita langsung menamai saja di sini, sisi yang paling panjang ini kita tulis sebagai sisi C, atau ini A, ini B. Boleh sama. Ini hanya untuk memudahkan kalian. Jadi kalau mau mencari C bagaimana? Kalau C itu ini kita perhitungan di sini ya. Jadi untuk mencari C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, ini sisi miring. Kalau ini sisi 90 derajat, ini pasti sisi miringnya ya. Kemudian kalau mau mencari B kuadrat sama dengan, nah ingat, B ini sisi miring bukan, sisi paling panjang bukan. Oh bukan, ternyata ini kalau menghitungnya tinggal ambil saja sisi miringnya, ini C kuadrat itu kurang sama sisi yang satunya lagi, atau ini A kuadrat. Kalau mencari A sama seperti itu, A kuadrat sama dengan ini sisi panjangnya yang paling panjang, sisi miring, C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, ini boleh kalian mau menggunakan seperti ini penamaannya. Kalau mau seperti ini juga boleh, atau tergantung nanti kalau kalian menemukan soal mau yang seperti ini, ada yang seperti ini, atau ada yang seperti ini. Itu yang penting kalian fokusnya ke adat sisi ini, sisi miring, sisi yang saling tegak lurus. Kemudian bentuknya juga mungkin saja nongging seperti ini, atau bentuknya ngadang-dayang. Ngadang-dayang apa bahasa Indonesianya, Bray? Wah, begitulah saja ya. Itu sama. Oke, untuk lebih lanjut kita akan coba ke soal ya. Kita ambil salah satu soal. Oke, di sini kita ambil soal. Ini kita yang baru saja. Ya. Nah, kita ambil soal di sini. Nah, ini. Kita ambil inilah. Kita ambil ini. Ini ada sebuah segitiga ABC. Segitiga ACB, ABC, BCA. Bolehlah nyebutkannya seperti apa. Ini ada ya, kita diketahui. Nah, yang diketahui sisi mana saja? Yang diketahui di sini, oh AC ini sama dengan, jadi AC sama dengan berapa? Oh 12. Kemudian AB sama dengan 15 cm ya, Bray. Aduh, lupa saya. Nah, AB, AC. Yang ditanyakan berarti yang sisi yang belum diketahui sisinya yang mana? Oh, yang ini, yang CB. Yang ditanyakan yang CB ya. Ditanyakan. Nah, tulisannya bagus, Bray, kayak peruluk bako. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Yang ditanyakannya adalah CB. Nah, ini berapa CB? Sisi satunya lagi belum diketahui. Oke. Ingat, lihat CB di sini. Ya. CB di sini sisi yang depan siku-siku bukan? Atau sisi paling panjang bukan? Oh, bukan. Ternyata CB ini sisi yang tegak lurus, sisi yang saling tegak lurus, atau sisi yang bukan yang di depan dari sudut siku-siku. Nah, ini kan siku-sikunya di sini. Ini sisi siku-siku di sini. Kemudian berarti sisi miringnya pasti ini AB. Berarti kalau kita mau mencari CB kuadrat akan sama dengan sisi miringnya apa? AB kuadrat dikurangi dengan sisi satunya lagi, atau AC kuadrat. Ini sama dengan AB-nya berapa? AB-nya 15 kuadrat dikurangi AC-nya 12 kuadrat. Oke, ini kan masih ada kuadratnya, kita langsung rubah saja lah.
CB sama dengan jadi akar dari ya. Akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar dari 15 kali 15 pangkat 2 berapa? 225. Kemudian dikurangi 12 kuadrat, 12 pangkat 2 berapa? 144. Nah ini tinggal kurangkan berapa? Oh betul sekali, akar 81. Akar 81 berapa? Nah 81 itu adalah 9. Jadi ini jadi panjang CB adalah 9 cm. Begitu, Bray. Oke, untuk lebih jelas kita ambil satu lagi lah contohnya ya. Kita ambil satu lagi yang agak rumit. Nah, itu. Kita ambil yang ini sajalah. Oke, yang ini kita ambil. Nah, yang ini. Nah, ini pertanyaannya katanya ini ada tanda panjangnya, Bray. Nah, di sini ya. AD berapa? Ini ada sebuah bentuk seperti ini, bidang datar seperti ini. Kemudian suruh ditanyakan AD berapa. Oke, kita ini bagi dulu segitiganya. Segitiganya ada segitiga BCD, yang ini segitiga 1 lah kita sebut. Ini segitiga 2 ya. Ada segitiga BDA. BDA seperti ini. Nah, untuk mengetahui AD ini, AD kan di depan sudut siku-siku di sini. Sudut siku 90 derajat. Untuk mengetahui AD di sini kan kita harus tahu dulu AB dan BD. Kalau AB kan sudah diketahui 20 cm. Nah, kalau BD kan belum diketahui. Nah, kita cari dulu BD seperti ini ya, yang ini cari dulu. Jadi, untuk mencari BD bagaimana? Oh, kita lihat di segitiga 1, yaitu segitiga BCD. Di segitiga BCD. Kita ambil di segitiga BCD. Nah, segitiga BCD diketahuinya apa? Diketahui itu ada panjang BC sama dengan 12 cm. Kemudian CD sama dengan 9 cm. Nah, yang ditanyakannya apa? BD dulu. Kita cari BD. BD berapa? Nah, BD ini lihat. BD ini sudut depan sudut siku-siku bukan? Oh, ternyata iya. Ini di depan sudut siku. Jadi, otomatis BD ini sudut terpanjang atau sisi terpanjang. Jadi, menghitungnya seperti apa? Jadi, BD ini itu tinggal ditambahkan saja. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat ya, atau BD sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat, atau kita masukkan BC-nya berapa? BC-nya 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 12 dikuadratkan 144 ditambah 9 dikuadratkan 9 kali 9 berapa? 81. Jadi hasilnya akar dari 225. Jadi akar 225, oh tadi gampang. Ini 15 cm. Nah, sekarang BD-nya udah diketahui. Ini BD-nya diketahui 15 cm. Nah, yang ditanyakan sekarang AD berapa AD? Nah, mencari AD kita halangin Bray lah di sini ya, supaya tidak kabur atau nah AD kakak AD ini lihat di segitiga yang mana? Segitiga BDA atau ABD atau DAB atau dan yang lainnya. Maaf Bray. Di segitiga BDA, AD ini sudut terpanjang bukan? Sudut atau sisinya sisi yang terpanjang bukan? Maaf ya Bray, sama-sama belajar nih. AD-nya sisi terpanjang bukan? Lihat, kalau menentukannya tinggal lihat sudut yang siku-siku. Kalau di depan sudut siku-siku, otomatis AD ini sisi terpanjang. Jadi kalau sisi terpanjang
menambahkan kuadrat yang sisi saling tegak lurusnya yang ini AB sama BD. Jadi AD kuadrat sama dengan berapa rumusnya? BD kuadrat ditambah AB kuadrat, atau kuadrat ini dihilang, bukan hilang ya, tapi kalau pindah ruas jadi akar dari ya, kebalikannya BD kuadrat ditambah AB kuadrat, ini sama dengan BD nya berapa? BD tadi udah diketahui, BD 15, akar 15 kuadrat ditambah AB nya berapa? AB 20, AB nya 20 ya, kita AB nya 20, maaf bolpennya habis Bray, 20 ya, tuh bagus lagi Bray. Nih kemudian ini dikuadratkan 15 kali 15 berapa tadi? Oh 15 kali 15 225, wah udah lupa saya juga, 225 ditambah 20 dikuadratkan, gampang baik ini Bray, jadi 400. Ini sama dengan ini tambahkan, nah ini tambah ini 625, akar 625 berapa? Kita lihat kalkulator. Oh ternyata 25 cm. Jadi AD adalah 25 cm. Jadi udah ketahuan di sini. Ini 25 cm. 25 cm. Nah, itu contoh soalnya. Nanti kita bahas lagi untuk lebih lanjutnya di aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita ambil soal-soal selanjutnya. Jadi ditunggu saja ya video selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja Bray dari Apih di sini. Kita belajar bareng. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau komentar silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Maaf kalau ada yang penjelasan yang salah atau Pak Balitot ngomongnya. Maklum Bray, ini baru belajar, sama-sama kita belajar tentang dalam berbagi dalam video pembelajaran matematika. Jangan lupa di subrek Bray. Terima kasih, dadah.